Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Syahila, nomor absen 27 dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menyetorkan hafalan Quran surat Al-Yunus ayat 40 sampai 41 dengan penjelasan hukum tajwidnya, dan Quran surat Al-Maidah ayat 32 beserta penjelasan hukum tajwidnya. Pertama, Quran surat Al-Yunus ayat 40 sampai 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'u mimma ta'malun. Berikut penjelasan hukum tajwidnya. Quran surat Al-Yunus ayat 40. Pertama, pada kalimat wa minhum terdapat hukum bacaan izhar halki karena ada nun mati bertemu dengan huruf H. Selanjutnya pada kalimat minhum man terdapat hukum bacaan idgham mimi karena ada huruf mim mati bertemu dengan huruf mim. Selanjutnya pada kalimat manyu terdapat hukum bacaan idgham bihunah karena ada nun mati bertemu huruf ya. Selanjutnya pada kalimat wa minhum terdapat hukum bacaan izhar halki karena ada nun mati bertemu dengan huruf H. Selanjutnya pada kalimat wa minhum man terdapat hukum bacaan idgham mimi karena ada huruf mim mati bertemu dengan huruf mim. Selanjutnya pada kalimat manla terdapat hukum bacaan idgham bilahunah karena ada nun mati bertemu huruf lam. Selanjutnya pada kalimat bil mufsidin terdapat hukum bacaan mat arid li sukun karena ada waqaf yang sebelumnya ada huruf mat tabi'i. Berikutnya Quran surat Yunus ayat 41. Penjelasan hukum tajwidnya. Pada kalimat wa in kadza terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki karena ada nun mati bertemu dengan huruf kaf. Selanjutnya pada kalimat walakum amalukum terdapat hukum bacaan izhar syafawi karena ada mim mati bertemu ain. Selanjutnya pada kalimat antum terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki karena ada nun mati bertemu huruf kaf. Selanjutnya pada kalimat antum bari'una terdapat hukum bacaan ikhfa syafawi karena ada mim mati bertemu huruf ba. Selanjutnya pada kalimat mimma terdapat hukum bacaan gunnah musyaddah karena ada huruf mim yang bertasydid. Berikutnya pada kalimat ummimah terdapat hukum bacaan idgham bihuna karena ada domah ain bertemu mim. Selanjutnya pada kalimat mimma terdapat hukum bacaan khuna musyaddah karena ada huruf mim bertasydid. Selanjutnya pada kalimat ta'malun terdapat hukum bacaan mat arid li sukun karena ada waqaf yang sebelumnya ada huruf mat tabi'i. Yang kedua, Quran surat Al-Maidah ayat 32 beserta penjelasan hukum tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi khairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a walaqad ja'athum rasuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da zalika fil ardi lamusrifun. Berikut penjelasan
Hukum tajwid Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Pada kalimat min a terdapat hukum bacaan idhar halqi karena ada huruf nun mati bertemu dengan huruf alif. Selanjutnya pada kalimat ajli terdapat hukum bacaan qalqalah sugro karena ada huruf jim mati atau jim sukun di tengah kalimat. Selanjutnya pada kalimat katabna terdapat hukum bacaan qalqalah sugro karena ada huruf ba di tengah kalimat. Selanjutnya pada kalimat bani terdapat hukum bacaan mad jaiz karena ada huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat. Selanjutnya pada kalimat Isra'i terdapat hukum bacaan mad wajib karena ada huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Selanjutnya pada kalimat an-nahu terdapat hukum bacaan huna musyaddah karena ada huruf nun yang bertasydid. Selanjutnya pada kalimat human azza terdapat hukum bacaan mad silah qasiroh karena sebelum ha damir ada huruf hidup berharokat. Selanjutnya pada kalimat mau qatala terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki karena ada huruf nun mati bertemu huruf kaf. Selanjutnya pada kalimat nafsan bi khairi terdapat hukum tajwid bacaan iklab karena ada kasroh tain bertemu dengan huruf ba. Selanjutnya pada kalimat bi khairi terdapat hukum bacaan mat lain karena ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf ya mati. Selanjutnya pada kalimat nafsi'a terdapat hukum bacaan idhar halqi karena ada tanda fathatain bertemu dengan huruf alif. Selanjutnya pada kalimat au terdapat hukum bacaan mat lain karena ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf wawu mati. Selanjutnya pada kalimat fasadifi terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki karena ada tanda baca fathatain bertemu dengan huruf fa. Selanjutnya pada kalimat fil ardi terdapat hukum bacaan al-qamariyah karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf alif. Selanjutnya pada kalimat fakan nama terdapat hukum bacaan hunna musyaddah karena ada huruf nun yang bertasydid. Selanjutnya pada kalimat an-nasa terdapat hukum bacaan hunna musyaddah karena ada huruf nun yang bertasydid. Selanjutnya pada kalimat jama'an terdapat hukum bacaan mad iwad karena ada fathah tain yang jatuh pada waqaf. Selanjutnya pada kalimat waman a terdapat hukum bacaan izhar halqi karena ada huruf nun mati bertemu dengan huruf alif. Selanjutnya pada kalimat fakan nama terdapat hukum bacaan guna musyaddah karena ada huruf nun yang bertasydid. Dan selanjutnya pada kalimat afaka azza terdapat hukum bacaan mad jaiz karena ada huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat. Selanjutnya pada kalimat walaqad terdapat hukum bacaan qalqalah sugro karena ada huruf dal sukun di tengah kalimat. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.